saya berpendapat bahwa cigars are like women. Jadi cigars itu seperti perempuan karena dia harus ditreat sangat baik, diperlakukan dengan baik, harus dihormati. Kita harus respect sama cigar. Harus respect benar. Detail. Ini gitu banyak kan. catatan ini dari kita dari podcast kali ini. Halo sahabat, saya Febrianka dan saya Imam Wahid Wahyudi. Selamat datang di Bin Cigar Channel. Saat ini saya sedang bersama dua wanita cantik, selebgram dan YouTuber. Guys, sudah penasaran dan ingin mengenal mereka lebih jauh? Langsung saja kita sapa. Selamat siang sahabat Ica dan sahabat Yosi. Apa kabar hari ini? Siang Pak Febri dan Pak Imam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat di rumah akan lebih ingin mengenal sahabat Yosi sama sahabat Ica. Coba tolong, siapa sahabat Yosi ini? Yosi? Bisa memperkenalkan masing-masing. Aku Yosi. Hai, aku Yosi Topa. Aku penyanyi. Bisa lihat nanti sekalian promo YouTube ininya ya, channelnya ya, biar di subscribe Yosi Topa. Terus aku baru mengenal cigar dari my best friend yang akhirnya aku penasaran, akhirnya sampailah di sini gara-gara cigar. Dan sekarang udah menikmati cigar ya. Udah mulai menikmati. Tadinya aku pikir tuh cigar tuh, pertama kali aku pikir tuh cigar tuh kayak orang nyigar tuh cuma kayak gaya-gaya doang ya gitu. Ternyata setelah aku coba, nyigar tuh gini gitu. Jadi gara-gara aku coba kemarin cigar sama Cone, jadi setelah itu jadi mikir, ini gimana ya, bikinnya gimana ya. Makanya aku penasaran sampai kemarin diajak liburan ke Bali, yuk kak. Enggak deh gitu, kak ke Jember yuk. Oke gitu, cuma gara-gara pengen tahu aja cara proses. Travelingnya sudah makin banyak dan kemana-mana Mbak Ica. Kemana aja selama ini traveling yang sudah traveling dikunjungi? Sih kalau saya udah banyak ya. Maksudnya kalau disuruh kemana aja bingung kalau disebutin satu-satu. Yang paling favorit. Benar, kita belum kenal dulu siapa Ica. Yang di rumah juga belum kenal siapa. Saya Ica. Saya pecinta sigar dan saya juga punya brand sigar sendiri, Shone Cigar. Bisa dilihat di Instagramnya Shone Cigars. Shone Cigar ya di bawah ini. Jadi pekerjaan saya ya penjual sigar atau pebisnis sigar. Ya, pebisnis sigar. Penikmat pastinya. Jadi saya melakukan bisnis dari yang memang saya hobi. Dari hobi akhirnya saya lakukan bisnis tersebut. Hobi saya selain sigar juga traveling. Pasti sudah kemana-mana. Yang favorit? Yang favorit banyak negara di Eropa favorit saya. Kalau di Indonesia yang paling membuat kesan tersendiri? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kenapa? Karena dia punya banyak pulau-pulau yang sangat cantik, pantai yang sangat cantik, dan kondisi bawah lautnya juga sangat cantik. Karena kebetulan kan saya suka diving. Jadi karena diving itu Labuan Bajo itu sangat menawarkan pesona bawah laut yang luar biasa. Sahabat di rumah, kalau traveling maksimalkan travelingnya. Ini kalau satu kali datang nggak hanya lihat atasnya, lihat bawahnya juga kan? Iya dong. Jangan cuma atasnya aja, bawahnya mesti diselami juga. Kenapa traveling? Itu. Karena menurut saya hidup itu ya the essence of life. Lebih berarti kalau kita spend time itu untuk education, pengalaman atau experience, dan juga hal-hal yang lebih menambah value untuk diri kita sendiri. Termasuk traveling itu bukan cuman sekedar kita pergi terbang foto-foto gitu, tapi kan kita menambah wawasan. Kita
tahu makanan di sana khasnya apa, kita melihat budaya di sana seperti apa. Sometimes kita pelajari bahasanya seperti apa, walaupun cuman sedikit-sedikit dari terima kasihnya mereka seperti apa gitu loh. Punya pengalaman menarik nggak selama travel itu, yang hal-hal yang lucu atau hal-hal yang ada Menyebalkan kali ya. menyebalkan mungkin juga ya. Iya, ketinggalan pesawat Ya. kali ya. Iya. Banyak yang lucu aja. Ya. Menyebalkan sih ketinggalan pesawat. Kopernya ketinggalan, Iya. nggak ada berhari-hari sampai bingung nih koper gimana, sementara saya di Eropa berminggu-minggu tanpa koper kan udah bingung. Oh, pernah salah tempat. Pernah 2 kali koper yang Ketinggalan, sampai koper saya diambil orang, sayanya sudah landing keluar dari airport, nggak ada kopernya, ternyata orang salah ambil. Ada juga yang pesawatnya Dikembaliin nggak itu? akhirnya dikembalikan. Oh ya. Masalah koper tuh udah beberapa kali. Terus masalah, nah itu akhirnya saya belajar. Jadi saya terbang harusnya dari Jakarta itu ke Istanbul. Tapi saya malah ke Athena. Jadi pesawatnya saya bablasin aja. Ternyata peraturan dari maskapai itu kalau misalnya kita tujuannya kemana, kita nggak hadir di tempat itu, dianggapnya return flight-nya pun jadi kena penalti atau angus. Oke. Dianggapnya kita nggak muncul gitu loh. Jadi akhirnya begitu saya mau pulang, udah angus tiketnya. Nah, Ya Ya. Tuhan, akhirnya beli tiket baru dan nyangkut di negara lain ya, seperti itulah, banyak pengalaman. untuk Mbak Yosi. Yosi, Apa tuh? iya nih Kalau pengalaman traveling. yang menarik ya Pengalaman. traveling. Apa ya? Kalau pengalaman, aku suka kemarin terakhir sukanya Raja Ampat. Daripada misalnya kita keliling, daripada menurut aku, daripada biasanya aku ya pernah keluar, tapi menurut aku lebih suka explore Indonesia sih. Banyak orang kan pada bilang oh IPP Island keren gini. Menurut aku Indonesia tuh udah paling perfect banget. Apalagi semenjak kita PSBB ini, orang banyak explore tuh Indonesia menurut aku gitu loh. Iya. Banyak yang hal-hal menarik banget di Indonesia ini yang orang tuh nggak tahu. Sekarang tuh orang udah banyak tahu tentang apa sih pariwisata yang di Indonesia, macam-macam hal detail. Termasuk ini sih buat aku sih wisata yang orang nggak tahu, dan kayak pabrik yang kemarin aku sampai kemana sih kemarin ke pabrik tembakau itu buat aku sih menarik banget sih gitu, sampai orang aku foto, orang komen kak itu apa ya, itu di mana ya gitu. Jadi buat aku ini sesuatu yang pariwisata banget, orang yang harus tahu, yang harus diangkat ya gitu. Iya. Kalau Raja Ampat ya bagus banget, kalau laut segala macem tuh sampai, cuma mungkin waktu itu di Raja Ampat aku nggak diving aja, sayangnya belum pernah diving, cuma snorkeling. Cuma itu menurut aku udah paling keren banget sih gitu. Dan hobinya paling sukanya di foto. Aku kan awalnya dulu model, sukanya di foto dan memoto. Belajar moto sama Oh, apa? sama topik desa. Suka moto Ya. dan di foto sih. Oke. Oh, suka moto juga ya. Suka moto. Nanti berarti yang moto sahabat Ica adalah Oh gitu ya. Kita Tapi biarin juga aja. narsis juga tetap. Oh, narsis juga. Karena bagian dari kerjaan aku sih sebenarnya. Oh, Kerjaan aku harus narsis soalnya. Baik Mbak Yosi, tadi sempat Mbak Ica nyinggung soal sigar ya di awal tadi. Nah, sejak kapan kita Mbak Ica mulai Pertama suka kali saya sigar? kenal sigar itu 2018. Waktu saya masih tinggal di Bandung. Berarti umur saya masih 20-an lah. Tapi waktu itu bukan nggak bisa untuk beli sendiri, kayaknya kok mahal ya sigar itu gitu loh. Karena kebetulan waktu itu saya suka dikasih sama teman. Dan waktu itu saya cuma tahu Cuban sigar. Saya nggak tahu bahwa Indonesia pun punya produk sigar yang ternyata nggak kalah juga dari Kuba. Tapi karena waktu itu saya nggak tahu, dan untuk beli Kuba saya kayaknya kemahalan untuk ukuran ABG, jadi saya cuman nyigar kalau dikasih. Dan akhirnya begitu tahun 2015 itu mulai rutin sampai sekarang, udah mulai sering. Wah, sehari berapa batang? Tergantung. Kalau lagi ketemu temen yang kayak Pak Imam gini kan sehari bisa sampai 5 batang ya. Oh iya. Iya. Karena Sama, kalau berarti juga- yang racun Pak Imam ini. Saya Iya, betul. Yang racunin Pak Imam. Kalau ngeracun ada temennya makin Nah, kalau ada tisnya temennya, makin keluar ya. kalau ngobrol gitu kan akhirnya kita nggak berasa sigarnya kayaknya makinnya mau tambah terus gitu. Siap. Non-stop. Kalau sahabat Jasi, Kalau- sigar sejak tahun? Aku dulu pernah nyobain sigar tahun 2001 ya. Ya. 2001. Tapi itu menurut aku nyoba pertama kali belum
tertarik seperti ini sih. Mungkin semenjak Cone bikin sigar gitu kan. Ayo Kak nongkrong gitu. Dia kasih sigar, coba oh enak ya. Besok-besok kayak nyari. Ini ngopi enak juga ya pakai sigar ya gitu. Jadi jadi kecari oh enak juga begini ya. Jadi mulai tahu oh rasa sigar itu ya oh ini rasanya gini yang lebih berat. Banyak belajar dari dari Cone juga. Jadi banyak tahu tentang hal jadi penasaran itu ya gara-gara Ica sih sebenarnya. Iya. Punya kriteria nggak saat sigar ini saya harus di mana dan kapan? Itu untuk menambah sigar itu menjadi lebih oke ya. Buat saya sigar itu for any time ya. Dan ya kalau di Indonesia kan kebetulan kita juga bisa nyigar di banyak tempat ya. Kayak di luar negeri agak susah untuk cari tempat buat nyigar. Kalau di rumah saya bisa nyigar. Di luar saat lunch atau dinner pun bisa nyigar. Jadi sigar itu menurut saya udah kayak best friend. Bisa anytime and anywhere kita mau dia ada. Di saat kita happy, kita juga bakar sigar. Kita sedih, kita bakar sigar. Kita lagi mau fun, kita juga bakar sigar. Di saat kita lonely, curhatnya sama sigar deh. Ini catat ya. Hampir semua Kalau lonely, sigar is our best friend. baca hampir semua situasi itu sigar solusinya. Padahal kadang-kadang kalau jujur ya, kita penyigar juga ya. Kalau pada saat saya moody, itu nggak karu-karuan. Saya harus belajar sama sahabat Ica bagaimana menghandle pada saat kita moody, lagi moody yang low bad ya. Itu menyigar. Tipsnya apa sih? Saya juga nggak bisa handle kadang-kadang. Kontrol daripada pada saat saya lonely, itu sigar itu masih ada rasa tapi mulai bergerak, jadi kita nggak bisa merasakan coklatnya atau perjalanan rasanya itu kadang-kadang bergerak gitu. Tapi kalau ada saat saya low bad, ini pengalaman. Kalau low bad itu maksudnya apa nih Pak? Pada Lagi saat di capek lonely. lonely. Kalau lagi lonely itu kan kadang kita maunya jadinya sendiri. Pikiran pun jujur kadang melayang, kita lupa rasanya sigar kan. Jadi mulut-mulut, pikiran-pikiran. Tapi kan dengan kita punya me time dengan sahabat kita yaitu sigar. Jadi kadang kita pikirannya yang kacau balau itu teralihkan dengan enak juga ya nih sigar ya gitu kan. Sebagai Kadang peneman justru ya. malah bersyukur. Seenggaknya walaupun lonely, saya masih bisa menikmati sigar yang enak ini. Belum tentu semua orang bisa bakar sigar yang enak ini. Banyak orang yang maksudnya ya lagi stres, belum tentu masih bisa menikmati sesuatu. Atau lagi lonely ada masalah, mereka ya fokus dengan masalah mereka. Tapi seenggaknya saya bersyukur kalau lagi lonely pun masih bisa menikmati sesuatu yang enak. Enak juga ya kalau patah hati pakai sigar ya. Iya. Patah hati pakai sigar. Aku coba, nanti aku pakai sigar. Mau coba patah hati cari sigar nih. Tapi quote-nya anehnya bagus tadi. Me time-nya pada saat me time kita ada teman. Itu hanya kopi, hanya juga sigar gitu kan. Me time kita juga berkualitas akhirnya ya. Makanya kalau menurut saya sigar listens to my silence. Jadi saya cuman diem. Tapi kayaknya si sigar ini lagi dengerin diamnya saya. Atau sigar ini denger apa yang saya pikirkan. Iya. Dia bisa quote-nya membaca. baru ini. Sigar is listening to my silence. Mbak Yosi ya. Kalau aku Pengalaman. apa? Pengalaman Pendapat deh sekarang. momen nyigar gitu ya. Kalau aku momennya pas momen aja sih kalau nongkrong sama temen. Aku belum sampai yang sekarang ini tahap yang nyigar di rumah gitu sih, belum sih. Cuma kayak nongkrong sama teman gitu. Terus ada tempat, misalnya kemarin kita sempat ke Bandung gitu yang dia Dago atas gitu. Wah, ngopi enak nih, ada sigar gitu kan. Waktu itu aku nggak bawa sigar, tapi kepikiran kan sigar enak nih ya, sayang Ica nggak ada gitu. Nggak ada teman. Soalnya kalau sendiri menurut aku kalau belum ini ya, aku temen sigar tuh better ada temen aku nyigar bareng gitu sambil ngobrol gitu, lebih enak sih menurut aku ya. Kebetulan di suatu tempat nanti bisa hubungi Pak Imam. Kayak temen tadi kemarin WhatsApp juga. Saya di Bandung, saya menyigar, saya kasih
sahabat sigar yang Ya. ada di Bandung. Ada di Bandung. Mas Prabudi itu. Kita juga punya Jadi seluruh provinsi, seluruh kota kalau butuh teman sigar, termasuk sesigarnya juga mereka akan ya. provide. Oke. Sigar kita kemarin di Bandung. Ini juga di kita Indonesia banyak itu sigar di sekarang setiap provinsi. setiap kita Indonesia sekarang punya 12 sigar club. Sigar club, Di- ya. Mungkin lebih ya, sekarang udah lebih. Ya. Jadi banyak sigar club yang lama pun hidup, yang baru pun banyak. Mulai Even bermunculan. kota yang kita tidak apa ya, tidak identik sama sebuah sigar itu ada. Seperti salah satu kota di Kalimantan juga. Di Kalimantan ada. Di Kalimantan namanya Borneo Sigar. Borneo Sigar Club. Terus kemudian di Jawa itu yang kota Rembang ada Rembang Sigar Club. Ada Rembang juga. Jadi Udah seluruh Indonesia. iya seluruh Indonesia. Ada ya? Jadi 3 kontak-kontak aja. Kayak begini temannya di Bandung, saya butuh sigar. Kadang-kadang kita di Bandung juga nggak tahu di mana sigar ya tempatnya ya. Iya kan nggak ini Jadi kan. tinggal Ternyata banyak. banyak. Tapi di Tokopedia nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Jadi Sekarang nggak boleh. nggak boleh. Nggak Tapi boleh ada ya. beberapa yang sudah boleh. Cuman ada beberapa aturan yang harus kita hadapi. Ya. Memang. Ya. Mbak Ica, ngomong-ngomong tentang sigar lagi nih ya. Selama ini sigar ini kan ada mungkin pendapat bahwa didominasi oleh laki-laki. Nah, Mbak Ica atau Mbak Yosi sendiri sebagai penyigar wanita, apa pendapatnya? Aku malah lihat orang cewek jarang ya. Ya, makanya pendapatnya sekarang kan beralih sudah Sampai mau kita coba. nongkrong pun gitu kan sampai disamperin cowok gara-gara kita nyigar. Maksudnya satu hal yang Mungkin dianggap berbeda. iya gitu. Oh kok nyigar jadi ada obrolan kenapa ya suka sigar? Kenapa gini. Nah, pertanyaan itu juga ada di sini. Kenapa? Gini loh, kalau sekarang kan banyak yang mungkin pada zaman dulu laki-laki hanya melakukan pekerjaan tersebut. Tapi zaman sekarang kan bukan cuma laki-laki, perempuan juga banyak yang melakukan profesi laki-laki. Dan sigar itu bukan cuman untuk laki-laki kalau menurut saya. Bahkan seperti yang saya bilang kemarin Pak, sigar itu seperti perempuan. Justru cocok juga dong perempuan Ya. untuk menggunakan sesuatu yang karakternya seperti perempuan juga. Cocok kan? Cocok. Ya. Iya. Iya. Ya. Karena tidak apa ya, bukan kita masalah gender, tapi masalah sebuah situasi yang kadang-kadang kalau laki-laki saja, yang stis laki-laki saja itu akan kaku gitu. Ah, ini kopinya kita datang. Waduh. Ini udah dengar gosip kopinya kayaknya. Gosipnya kopi. Jadi habis kemarin saya sama Pak Imam kita ada obrolan. Saya berpendapat bahwa cigars are like women. Iya. Jadi cigars itu seperti perempuan karena dia harus ditreat sangat baik, Iya, diperlakukan dengan baik, Benar. harus dihormati. Harus dihormati. Kita Ya. harus respect sama Ya. cigar. Harus respect benar. Iya. Oke. Detail ini gitu banyak kan. catatan ini dari kita dari podcast kali ini. Begitu banyak quote, begitu banyak catatan yang bisa saya upload sebagai tulisan nanti di Instagram. Tapi kena banget kan kemarin Pak ya. Jadi gara-gara memperlakukan wanita dengan baik Betul. gitu. Jadi Ya. Bapak kemarin kayaknya kena banget Kemarin ya Pak. saya peragakan ada sigar Pulang sedang terbuka di boxnya. Harus ditutup. Saya kasihan harus ditutup. Menjaga artinya ya. Kan, Menjaga makanya wanita. cigar seperti seorang Sama wanita. menjaga Iya, dan iya. Iya. Kita kan untuk menciptakan rasa dan penampilan yang bagus, kita juga harus dari awal kita treat dengan baik, sangat hati-hati. Kalau enggak nanti penampilannya nggak bagus atau rasanya jadi berubah nggak enak, seperti itu. Kalau Disimpannya sahabat- jangan sembarangan, ya kan? Simpannya iya. Ingat kita kemarin baru beli Humidor. Ya. Kemarin kelihatan nggak Humidor yang ada di tempat itu? Itu kan rekomendasi dari. Oh, iya. Udah. Oh, itu baru beli tuh. Baru beli. Yang kemarin kecil, yang Ya. kecil udah di rumah udah penuh itu sama sigar. Saya Kalau juga baru pertanyaannya beli. dibalik gimana Pak? Gimana? Kalau Bapak memperlakukan sigar dengan wanita itu gimana? Kayaknya Kita aja yang menanyakan gitu. sekarang Curiga memperlakukan kan sigar lebih baik daripada wanita. sama nggak di rumah dengan di ini sama nggak? Saya cerita ayah saya aja ya, Iya. yang sudah memang beliau yang peracik
yang peracik, yang mengilhami dan sampai sekarang masih meracik, masih nyigar. Beliau itu bisa umur 84, tanggal 24 ini sudah 84. Wah. Beliau itu dia mengajari sahabat Imam untuk nyigar. Sampai detik ini itu nyigarnya 5 sampai 10 batang sehari. Sehari. Oh. Wow. Jadi ya bisa dibayangkan cemburunya ibu saya. Cemburunya. Jadi begitu ngobrol sama ibu saya kadang-kadang ya laki-laki suami sama istri ya ngomongnya begitu. Tapi begitu segar sampai melek gitu kan kadang-kadang menikmati cemburu juga. Kenapa kamu sama saya enggak begitu? Kenapa sih kayak gitu ya? Nah iya itu betul. Ya. Kalau Sigar nggak boleh kepanasan ya. Begitu istri kepanasan didiemin ya. Iya. Enggak lah kalau ini. Sigar kan, aduh, salah suhunya beda nih gini gitu. Kalau Iya. istri kan, udah ntar AC dia gitu jadi sendiri gitu ya. Masalahnya kalau istri kepanasan terus hitam, ya rugi kita karena kita bayarin pemutihnya kan. Iya. Ujung-ujungnya bisnis bukan ujungnya kasihan. Tapi saya tertarik loh Pak dengan cerita kemarin tuh yang apa sih dari satu bibit Oke. itu ya. Ya, Havana. Sip, Iya itu menarik banget. Ini udah Mau nyigar taruh di situ aja. Iya, Nanti taruh kita aja. setelah ini kita nyigar. Ya. Wow. Setelah ini kita Don nyigar. Agusto. Ya. Cocok nih pairingsnya sama kopi. Makasih. Ngomong tentang sigar, selama ini punyakah pengalaman yang berkesan di mana nyigarnya atau hal-hal yang juga tidak yang lucu mungkin ya tentang sigar. Apalagi Mbak Ica sudah mulai cukup lama. Cigars itu unik dan kalau kata teman saya Aldi yang orang Jakarta itu, Cigars kayak Nokia, connecting people. Tambah lagi. So, ya, Cigar kayak itu handphone jadul kita, Nokia, connecting people. Jadi pernah waktu itu saya lagi di Polandia. Waktu di Poland saya ketemu ke La Casa del Habano. Ya. Jadi saya ke sana. Ternyata saya ketemu 2 orang di sana. Mereka tuh follower Instagram saya. Jadi, wah ternyata karena Sigar aja tuh saya bisa ketemu orang-orang yang mereka sudah follow saya di Instagram. 2 orang. Begitupun waktu saya ke Kuala Lumpur, Ya. di sana pun begitu. Tiba-tiba ketemu orang, pas dia tahu saya suka Sigar, wah jangan kamu itu ya, Big Eyes Eve katanya yang ada di Instagram. Loh kok tahu? Saya follow kamu. Oh, ternyata jadi kita connect dengan orang-orang di Ya. luar negeri Ya, betul. karena Sigar tersebut. Ya. Gitu. Benar. Itu pengalaman Itu betul. yang sangat menarik. Ya. Dan Indonesia kami bersama-sama Sigar Lovers yang di Jakarta atau di semua daerah. Di semua daerah. Kami mencoba untuk membangun itu. Jadi minimal satu pulau satu. Ini kita yang belum adalah Irian. Ya, Irian yang Bali belum. sudah ada. Bali ada ya Bali ya? Bali ada. Bali ada. Nusa Tenggara dari Sumatera belum. Sulawesi, apalagi Medan juga, Manado juga ada. Sumatera itu ada beberapa malah. Medan Cigar Club, Aceh Cigar Club begitu. Jambi Jambi. Jambi udah ada. Ada. Ya, jadi memang apa ya? Sigar itu sekali lagi menurut saya sih bukan lifestyle lagi sudah. Sigar itu adalah sebuah apa ya? Alat Sama sosial. kayak alat sosial atau kebutuhan hidup ya. Ya. Kebutuhan hidup juga artinya kayak tadi me time-nya kita berkualitas, lebih berkualitas. Kemarin saya juga nyigar habis kuliah daring, saya juga nyigar, saya bisa Relax. relax lagi, terus habis gitu daring lagi saya bisa punya ide yang begitu banyak gitu. Pertanyaan Mbak Ica, pernahkah terfikir sekarang udah nyigar untuk berhenti menyigar? Waduh. Belum. Waduh. Justru saya pernah bercanda nih sama mereka di grup sama teman-teman yang kirim foto nenek-nenek sambil nyigar itu. Iya, betul. Dan mereka ketawa karena mereka bilang wah ini kayaknya si Shone nih sampai nenek-nenek Sampai kayak seperti- gitu nih katanya. Jadi saya pernah kirim foto itu di grup dan mereka tuh udah tahu kayaknya saya bakal nyigar sampai nenek-nenek walaupun gaya saya di rambutnya udah digulung-gulung Iya. ke atas Udah ubanan gitu udah kan. ubanan ya. Dan udah keriputnya banyak.
Memang sigar itu seperti saya bilang, saya sudah 84 dan itu sigar itu beliau saya tanya, kenapa sigar tidak ada pertanyaan dari seorang host, kenapa sigar ditelan? Di mulut aja enak, kenapa harus ditelan gitu sih betulnya. Jawabannya simple banget tuh bilang. Di mulut dikulum aja enak dikeluarin, kenapa harus ditelan? Kenapa harus rusak badan saya gitu kan? Ya, betul. Ya, jadi tidak perlu di inhale. Ya, jadi tidak memang perlu sigar untuk di-inhale. di mulut. Jadi makanya sigar is healthy. Memang kita menyigar karena aromanya, perjalanan rasanya yang di lidah, terus kemudian kita bisa bermain kayak es yang semalam kita sampai jatuh yang you menang itu. Iya. Tapi nanti malam belum tentu menang. Saya yang Itu menang. kalau saya yang menang berarti yang menyanyi kan Yang lain, oh, yang ya. kalah. Iya. Yang kalah kan. Asal jangan saya. Menang kalah tapi harus nyanyi. Karena bintang tamunya ya. Ya, pesan kepada penyigar atau ini kan kita sama nih berempat. Sigar is my life. Sigar is bagian tidak bisa terpisahkan. Di mana-mana ada sigar kita bawa kemana-mana. Kita punya beberapa tempat kontainer yang memang kita bawa. Terus kemudian cutter. Kita sudah kita bukan perokok, kita penyigar. Ya. Ya, pesannya apa? Tadi apakah mungkin pesannya model contoh bentukan kata-kata dari me time atau apa? Monggo. Gini, kalau menurut saya cigars itu kan it represents you who smoke the cigar. Tapi banyak orang yang dengan mereka sigar, sometimes mereka merasa dia berbeda. Ya. Memang berbeda selera pastinya, Ya. berbeda style. Tetapi jangan perilakunya pun menjadi gitu. Aku nggak bisa ngomong gitu, tapi kayak banyak juga kan orang yang ya kemarin kita sempat bahas moge itu sama siapa ya, yang karena mereka berasa pakai motor gede, akhirnya mereka seenaknya mereka pukulin tentara kan, gitu. Karena mereka sigar, akhirnya mereka beranggapan bahwa orang lain yang nggak nyigar nggak keren, atau ya kita semua kan punya selera. Walaupun saya nyigar, kalau yang lain nggak nyigar ya kita sama-sama semuanya keren kok, gitu. Semuanya kita sama-sama saling menghargai, kita cuma beda selera aja, gitu. Dari sahabat Josie, nyigar ya sama Kak Ica ya, sahabat juga, udah mulai membentuk jadi sahabat. Lebih kayak kalau kita ngobrol jadi punya teman, itu menurut aku menarik, dan sekarang tuh lebih sesuatu hal yang baru buat aku aja sih gitu loh. Jadi ya lebih banyak hal yang aku nggak tahu tentang sigar tuh jadi lebih tahu sekarang gitu detailnya. Kenapa aku coba sesuatu, mengenal sesuatu dengan bukan gue mau nyigar gini, jadi kayak gara-gara nyigar ini jadi pengen ininya gimana ya, bikinnya gimana ya, detailnya tuh seperti apa ya, itu ya bikin. Dan sekarang udah mulai tahu mulai gitu dari aja sih. Dari awal ya. Iya, dari awalnya tadi, itu buat aku pengalaman menarik banget. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, begitulah episode Bin Sigar Podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sahabat Ica, terima kasih sahabat Josie, terima kasih saya, sahabat Imam BB. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Silahkan komen dan share video ini. Terima kasih dan salam sehat, salam sigar. Salam sigar. Salam sigar. Sigar.